Ada banyak sebenarnya tipe storage, ada banyak macamnya. Jadi kita bisa menyimpan di depleted oil and gas reservoir, kita bisa pakai dia inject di CO2 untuk CO2 enhanced oil recovery. Kita bisa pakai di inject di saline aquifer. Kita bisa juga menyimpan CO2 di coal bed yang tidak ditambang atau ya yang tidak ditambang seperti itu di lapisan batu bara. Kita juga bisa pakai untuk CO2 enhanced coil bed methane recovery atau di formasi-formasi lain seperti basalt, oil shale dan juga cavities. Oke. Kemudian nah untuk CO2 enhanced oil recovery seperti ini ya. Jadi kita tetap butuh ada dry water-nya untuk mempush CO2-nya, tapi di sini dapat teman-teman lihat ada CO2, kemudian ada water lagi ya. Jadi water alternating CO2 ya. Ada CO2. Kemudian di sini ada zona yang namanya miscible. Di zona miscible ini CO2-nya akan mix dengan minyak. Nah, ada good news-nya kalau dia bertemu dengan minyak dan mix dengan minyak. Jadi dapat dilihat di sini, pertama injected CO2 akan bertemu dengan minyak yang di-trap di dalam pori-pori. Jadi ini kita sudah fase enhanced oil recovery ya. Jadi minyaknya nggak banyak. Minyaknya itu justru banyaknya di ketrap di kapiler ya. Di pori-pori yang kecil yang nggak bisa mengalir dengan tenaga primer biasa. Ya, jadi butuh yang lain, butuh sesuatu yang lain untuk bisa mengeluarkan CO2 dari celah-celah pori-pori ini. Nah, ketika dia bertemu dengan CO2, CO2 dengan oil tuh akan mix. Ya, CO2 akan masuk ke dalam minyak dan oil akan expand. Nah, ketika oil expand, ya otomatis dia lebih mudah ketendang keluar dari pori-pori tersebut. Ditambah lagi karena dia punya CO2 di dalam, viskositasnya akan lebih kecil dari tanpa CO2. Oke, seperti itu. Jadi dengan adanya mix dengan CO2, dia akan lebih mudah mengalir sehingga seperti di gambar ini, ada CO2, ada oil, hopefully oil lebih mudah untuk mengalir ke dalam sumur. Oke, nah tapi untuk kita memilih CO2 storage atau storage site yang baik, itu nggak boleh asal pilih ya. Ada beberapa kriteria untuk menyatakan bahwa ini potensial storage yang bagus. Misalnya kedalamannya di atas 800 meter, supaya kita bisa membuat operasinya itu fase supercritical, supaya kita bisa menyimpan banyak CO2-nya. Kita ingin CO2 density high pada pressure dan temperatur tersebut. Kalau bisa porosity-nya tinggi, supaya kita bisa menyimpan banyak CO2. Thickness-nya juga kalau bisa tebal. Oke. Kemudian kalau bisa dia permeable, supaya CO2-nya itu mudah mengalir. Injectivity-nya bagus. Kalau bisa dia tidak terlalu heterogen. Oke. Jadi istilahnya sweep-nya itu bagus, CO2-nya itu nge-sweep masuk ke dalam reservoir atau ke dalam storage itu lebih bagus. Kalau bisa kita residual saturasinya itu rendah. Ya residual water saturation atau residual oil saturation itu kalau bisa rendah supaya CO2-nya bisa lebih banyak lagi kita masukkan ke dalam storage ya, atau ke dalam pori-pori batuan. Dan kalau bisa litofasiesnya yang kualitasnya bagus. Dengan demikian kita bisa menjamin atau kita bisa expect ini si storage ini bisa menyimpan CO2 yang banyak untuk waktu yang lama.